anak-anak, kita sudah ditebus menjadi anak-anak Tuhan. Yuk Kak Titis ajak semuanya berdiri, ayo. Kita mau bersuka cita, kita mau bergerak, kita mau tersenyum karena kita sudah jadi anak Tuhan. Kita dibenarkan, cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, semua menyanyi, bergerak bersama-sama. Sebelum kita melanjutkan pujian kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Tuhan baik bagi kami, memberkati kami, menyelamatkan kami. Dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, kami jadi anak-anak-Nya. Tuhan Yesus, kami mau menuruti apa kata Tuhan, apa perintah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami melalui firman Tuhan. Tolong Tuhan anak-anak kami beribadah pada pagi hari ini boleh mendapatkan berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak boleh duduk kembali ya. Nah, anak-anak, ketika kita ini semuanya sudah percaya kepada Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, kita harus selalu nurut, manut apa kata Tuhan, apa maunya Tuhan. Bagaimana ya kita bisa tahu maunya Tuhan? Apa kata Tuhan? Nah, anak-anak ini, nah, disinilah kita semua tahu apa maunya Tuhan. Apa kata-kata Tuhan ya? Coba Alkitabnya dipegang yang ada Alkitabnya. Di sini kita mengetahui maunya Tuhan, perintah Tuhan, dan kita mau lakukan. Semua mencintai Tuhan Yesus kan? Wah, tentu kita kan percaya sama Tuhan Yesus, mencintai Alkitab. Nah, anak-anak Kak Titis mau aja kita semua ini memegang Alkitabnya sambil kita berkata begini, aku pencinta Alkitab. Yuk, disiapkan dulu Alkitabnya dipegang seperti ini.
Di depannya begini ya, Alkitabnya. Ini loh, Mi. Ini Ya. loh. Nanti pada hitungan ketiga kita akan bersama-sama mengatakan, Ini loh, aku pencinta Alkitab. Siap? 1, 2, 3. Aku pencinta Alkitab. Ya, mari kita memuji bersama-sama. Aku pencinta Alkitab. Anak-anak boleh dengarkan, boleh belajar, dan tentunya boleh menyanyi bersama-sama dengan kita hari ini. Aku pencinta Alkitab. Setia membacanya, ceritanya indah, seru menegangkan, dan banyak berkah di dalamnya. Kami semakin kuat iman, kami semakin sayang Tuhan, kami semakin tahu kehendak Tuhan, kami pencinta Alkitab. Alkitab, kami setia membacanya, ceritanya indah, seru menegangkan, dan banyak berkah di dalamnya. Kami semakin kuat iman, kami semakin sayang Tuhan, kami semakin tahu kehendak Tuhan, kami pencinta Alkitab. Kami semakin kuat iman, kami semakin sayang Tuhan, kami semakin tahu kehendak Tuhan, kami pencinta Alkitab, kami pencinta Alkitab. Wah, luar biasa ya anak-anak ya. Kita cinta nih Alkitab kita, cinta Tuhan Yesus. Tentunya kalau kita cinta, kita akan buka, kita baca terus supaya tahu apa kata Tuhan dan dapat berkat dari Tuhan. Firman Tuhan itu anak-anak ada di dalam hidup kita, ada di hati kita yang membuat kita nanti bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Masih semangat ya? Kita berdiri kembali. Kita mau katakan, firman Tuhan ada di hatiku. Aku mau melakukannya. Tidak hanya membaca saja, tapi melakukan dalam hidup kita. Ayo, semua semangat, kita berdiri lagi ya. Kita nyanyikan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Anak-anak siap? 1, 2, 3. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, anak-anak, kita bersyukur kita sudah memuji Tuhan. Aku pencinta Alkitab. Aku pelaku Alkitab, pelaku firman Tuhan.
Nah, sebelum kita bagi kelas dan belajar firman Tuhan dengan kakak-kakak kita mau dengar pengumuman dulu dari Ibu Risa. Silakan, Bu. Hai anak-anak semua, selamat pagi. Oke, yuk sebelum kita mau masuk kelas, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali bersama beribadah. Kami sangat bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami berdoa untuk sekolah kami, Engkau terus berikan kami kepandaian untuk kami boleh belajar dengan baik. Mungkin pada saat ini kami sedang menghadapi ulangan-ulangan, Tuhan berikan kemampuan untuk kami boleh mengerjakannya dengan baik. Dan kami pun akan memperoleh nilai yang baik juga. Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan setiap kami. Tuhan, mungkin pada saat ini kami mengalami sakit. Tuhan, tolong kami. Berdoa terkhusus untuk Nada yang pada saat ini sakit. Kiranya Tuhan berkati Nada. Tuhan sembuhkan Nada. Dan juga teman-teman kami yang lain. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan, tolong kami untuk kami selalu setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Iya, adik-adik semua, hari ini Kak Risa akan membagikan form di grup sekolah minggu ya. Nanti mungkin kalau tidak bergabung di grup sekolah minggu, orang tuanya bisa minta tolong untuk membantu untuk mengisi data setiap kita ya. Formnya itu berisi data. Jadi ada nama, tempat tanggal lahir, alamat, mohon diisi sesuai yang berlaku hari ini gitu ya. Jadi ketika guru-guru sekolah minggu bisa menghubungi anak-anak semua, nah bisa menghubungi nomor yang sudah diberikan. Baik, terima kasih. Kak Risa akan membagi kelas pada saat ini. Jika ada tulisan join, anak-anak bisa mengkliknya. Terima kasih. Wah, oke, senang sekali ya hari ini kita bisa berjumpa lagi. Kita bisa beribadah di hadapan Tuhan ya. Walaupun saat ini kita ibadahnya masih melalui Zoom. Kangen nggak pergi ke gereja? Kangen. Iya, kangen ya. Iya, ibu yang di gereja, setiap hari di gereja, tapi ibu kangen sama anak-anak, ketemu sama anak-anak. Nah, anak-anak, ibu mau tanya ini, siapa di rumah yang setiap hari membaca firman Tuhan, membaca Alkitab dan merenungkannya? Angkat tangan, boleh raise hand, boleh angkat tangan. Nah. Wah, Darren, Yadiel, siapa tadi? Sevanya, hebat ya. Loh, yang lainnya mana? Oh, oke, Adonia begini. Oh, atau salah. Iya, kadang membaca, kadang enggak, bolong-bolong, Bu. Gitu ya. Enggak apa-apa, ya. Tetapi kita harus belajar hari ini. Gunanya apa sih baca firman Tuhan? Ya. Kalau yang belum membaca setiap hari harus membaca. Nah, ada loh teman kita yang biasanya gitu ya, bosan untuk membaca firman Tuhan. Mau tahu? Nah, kita doa dulu ya. Sebelum kita belajar firman Tuhan,
kita doa dulu. Kita minta pertolongan Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih jika pada pagi hari ini Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami, sehingga kami boleh beribadah di hadapan Tuhan, kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Bapa yang di surga, kami rindu Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh duduk diam di hadapan Tuhan untuk mendengarkan, untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Bu C yang akan menyampaikan firman Tuhan, berkati semua anak-anak yang ada sehingga mereka boleh mengerti memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, kita mau lihat teman kita ini. Aduh, capek sekali. Aduh, PR-ku itu banyak sekali. Aduh, belum lagi sampai di rumah harus baca Alkitab. Mama ini ya selalu paksa-paksa aku baca Alkitab loh tiap hari. Kan aku harus baca buku pelajaran yang lainnya. Aku banyak PR. Ada bahasa Inggris, ada matematika, ada IPA. Aduh, semuanya harus dikerjakan. Belum lagi baca buku-bukunya. Aduh, dari rumah harus baca Alkitab lagi. Dipaksa sama mama baca Alkitab. Apa sih? Membuat aku bosan deh. Alkitab ceritanya kan itu-itu saja. Ngapain sih mama ini? Membosankan. Malas aku jadinya baca Alkitab. Biar sudah, pergi aja deh. Nah, anak-anak, itu tadi namanya Tia, duplikatnya Bu C. Ya, Tia ini bosan untuk membaca Alkitab loh. Dia tidak suka membaca Alkitab. Pada waktu disuruh membaca Alkitab, ada 1000 alasan untuk tidak membacanya. Wah, siapa kira-kira di sini yang seperti Tia? Ada nggak ya? Ada nggak yang seperti Tia? Wah, anak-anak GP Krisi pasti nggak ada. Semuanya rajin, hebat untuk baca Alkitabnya. Sayang sekali loh anak-anak, kalau kita itu tinggal membaca saja itu Alkitabnya. Karena apa? Mama sama papa sudah sediakan, sudah membelikan untuk kita. Jadi kita itu nggak susah-susah untuk mencarinya. Kita nggak susah-susah untuk membeli. Sudah punya Alkitab semuanya? Coba angkat Alkitabnya. Sekarang bawa Alkitab. Nah, hebat ya, hebat. Sudah bawa punya Alkitab semuanya ya. Jadi kita itu tinggal membacanya saja, ya. Oke, anak-anak, kalau kita lihat tadi itu ya, kalau kita sulit untuk membaca Alkitab, males baca Alkitab. Pada waktu di dalam firman Tuhan ini ada cerita waktu tertentu itu Alkitab itu tidak ada. Ya, Alkitab itu hilang, Alkitab itu tidak ditemukan. Karena apa? Karena pemimpin mereka, raja mereka tidak mengizinkan. Bahkan raja mereka itu membuat tempat-tempat untuk menyembah berhala. Jadi Alkitabnya disingkirkan, dibuang Alkitabnya. Dan mereka melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Nah, Ibu mau cerita ini. Ayo, siapa yang tahu ini ceritanya tentang siapa? Dan pada waktu tertentu akhirnya Tuhan ingin menunjukkan Alkitab itu kembali melalui seorang raja yang baik. Nah, kira-kira tahu nggak Ibu mau cerita tentang siapa? Nggak tahu ya? Ibu kasih clue-nya sekarang. Dia ini adalah seorang raja.
Tentu saja raja ini adalah raja yang baik gitu ya. Dan raja ini adalah raja yang masih muda. Dia masih kecil, bukan muda lagi ya, tergolong kecil. Raja Yosia. Oh iya, Raja Yosia. Nah, jadi tahu ya. Nah, ada bocoran kemarin. Nah, dia adalah Raja Yosia. Raja Yosia ini, ya, mau tahu nggak tentang Raja Yosia? Kita buka dari 2 Raja-Raja 22. Yuk, kalau mau tahu tentang Raja Yosia, kita buka dari Alkitab kita dari 2 Raja-Raja 22. Sudah ketemu semua? Sudah ketemu? Nah, kalau sudah ketemu, Ibu akan membaca untuk kita, membaca ayat 1 sampai ayat yang kedua. Nanti anak-anak di rumah menyelesaikannya. Ini Raja Yosia ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Nanti anak-anak boleh membaca ya. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Nah, nanti anak-anak melanjutkan membaca di rumah ya. Nah, anak-anak pengen tahu siapa sih Yosia itu, atau sudah tahu siapa Yosia? Angkat tangan siapa yang sudah tahu siapa Yosia? Belum. Nah, kalau belum tahu, kita belajar sama-sama ya, pelan-pelan. Yosia itu adalah seorang raja Yehuda yang diangkat di usia 8 tahun. Masih kecil ya, 8 tahun. Di sini siapa yang usianya 8 tahun? Modern. Aku mau 9 sih. Oh, mau 9. Tanggal Oh, berarti ada deh. Berarti ada beberapa anak yang usia 8 tahun ya. Ada yang lebih besar dari itu. Sekarang jadi Yosia pada waktu diangkat menjadi raja lebih kecil dari kita loh. Ya, masih usia 8 tahun. Dan masa pemerintahan Yosia ini berjalan sampai 31 tahun. Wah, lama ya. Nah, Yosia ini mempunyai keluarga. Tentu punya keluarga ya. Dia punya ibu. Ibunya Yosia. Oh, ini salah ketik. Yosua. Ibunya Yosia. Namanya Yedida tadi ya. Ibu sudah bacakan tadi ayat yang pertama dan yang kedua. Ibunya ini baik dia. Dia melakukan firman Tuhan. Dia seperti Daud, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dia hidup takut akan Tuhan. Nah, tetapi bapaknya, ayahnya Yosia ini namanya Amon. Yosia ini juga punya kakek namanya Manasye. Mereka ini jahat di mata Tuhan. Mereka tidak hidup benar. Mereka menyembah berhala. Nah, kalau ibunya tadi baik, tapi Yosia baik juga, tapi papanya dan kakeknya jahat di mata Tuhan. Lalu apa yang dilakukan oleh Yosia di hadapan Tuhan pada waktu itu? Nah, pada tahun yang ke-18 pemerintahannya, Yosia ini melakukan pembaharuan yang besar bagi bangsanya.
Apa ya kira-kira pembaharuan yang besar? Yosia ini membangun kembali atau memperbaiki rumah Tuhan, ya, yang selama ini tidak dipakai. Bahkan selama ini dipakai untuk penyembahan berhala. Nah, pada waktu itu, pada waktu memperbaiki rumah Tuhan itu, akhirnya ada imam besar Hilkia. Dia menemukan kitab Taurat. Nah, dia menemukan kitab Taurat di situ imam besar Hilkia. Dan pada saat imam besar Hilkia menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan, maka akhirnya dia meminta Sarfan untuk menyampaikan kabar itu kepada Raja Yosia. Ya, pada waktu imam besar Hilkia menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan yang selama ini sudah hilang, kemudian dia itu bilang kepada Sarfan supaya dia menyampaikan itu kepada Raja Yosia. Nah, pada waktu Raja Yosia mendengar itu, maka Raja Yosia menyuruh Sarfan untuk membacakan kitab Taurat itu di hadapan Yosia. Wah, setelah mendengar apa yang dikatakan, apa yang dibacakan oleh Yosia, oleh Sarfan, Yosia akhirnya sedih. Kenapa? Karena begini, dalam Alkitab itu dituliskan dalam ayat yang 16-17. Firman Tuhan, Ia akan mendatangkan malapetaka atas tempat itu dan penduduknya, karena mereka meninggalkan Tuhan dan membakar korban untuk Allah lain, untuk Baal gitu ya, yang menimbulkan sakit hati Tuhan. Wah, setelah Yosia mendengar ini, Yosia sedih, dia mengoyakkan bajunya. Pada zaman dulu, ketika dia bersedih, sangat-sangat sedih, dia mengoyakkan bajunya. Nah, setelah Yosia mendengar itu, akhirnya Yosia bilang sama Hilkia, suruh minta petunjuk kepada Tuhan. Nah, anak-anak pada waktu itu, akhirnya setelah mendengar semuanya itu, akhirnya Yosia berjanji kalau dia akan membawa bangsanya itu kembali kepada Tuhan. Dia akan membawa bangsanya kembali untuk menyembah Tuhan, kembali membaca kitab suci atau kitab Taurat. Nah, kalau kita lihat selanjutnya gitu ya, di dalam ceritanya Yosia, nanti pasalnya 23, 24 gitu ya, sangat seru sekali. Kenapa? Bagaimana Yosia ini berusaha untuk membuat bangsanya itu kembali kepada Tuhan. Dia menyuruh dan dia benar-benar melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dia menyuruh semua orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem pada saat itu berkumpul di rumah Tuhan. Wah, kalau saat ini kita sulit ya berkumpul di rumah Tuhan, tapi kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Kalau pada waktu itu mereka harus berkumpul karena kitab Taurat itu hanya bisa dibacakan satu orang. Jadi semuanya berkumpul di rumah Tuhan, kemudian Yosia membacakan kitab Taurat itu di hadapan bangsanya. Nah, kemudian mereka Yosia bersama masyarakat, bersama bangsanya, mereka tuh berjanji kepada Tuhan kalau dia akan menuruti perintah-perintah serta ketetapan Tuhan. Nah, anak-anak, Yosia ternyata pada waktu itu didukung oleh semua rakyatnya. Mereka mau hidup benar di hadapan Tuhan. Setelah itu, Yosia memerintahkan mereka untuk mengeluarkan seluruh perkakas-perkakas ya, yang berada di bait Allah.
Karena pada waktu itu bait Allah dipakai untuk menyembah berhala, ya, untuk menyembah Baal, untuk menyembah patung-patung. Nah, akhirnya di situ Yosia menyuruh untuk membakar semuanya. Dan para imam dari dewa-dewa asing ini, ya, imam-imamnya Baal ini diberhentikan dari pekerjaan mereka. Tiang-tiang berhala seperti gambarnya itu, ya, itu harus dijauhkan dari rumah Tuhan, dirobohkan semuanya. Nah, anak-anak, pada waktu itu akhirnya Yosia benar-benar bersama dengan masyarakatnya hidup benar di hadapan Tuhan sampai beberapa waktu ke depan. Wah, hebat ya Yosia, yang pada waktu itu dia adalah raja yang kecil, masih sangat muda, tetapi dia bisa taat, dia bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Pada waktu Yosia membaca Alkitab, gitu ya, dia merenungkan firman Tuhan, akhirnya Yosia ini memiliki hikmat dari Tuhan. Nah, apa itu hikmat? Minggu lalu itu Pak Ade itu sudah menyampaikan tentang ini, ya. Apa itu hikmat? Nah, kita bisa baca di situ, ya. Hikmat itu sama dengan pengetahuan atau pengertian. Jadi Yosia ini memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan sesuai dengan apa yang dituliskan dalam kitab Taurat tadi, melakukan yang benar di mata Tuhan. Nah, anak-anak, dengan membaca firman Tuhan membuat kita itu semakin mengerti apa yang dimaksudkannya dalam kehidupan kita, ya. Namun hal itu tentu saja tidak cukup sampai di situ. Karena apa? Apa yang kita baca harus dilakukan, ya. Kita harus melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, Yosia tadi yang ketika kecil dia membaca firman Tuhan, maka dia melakukan dalam hidupnya, ya. Anak-anak, ketika membaca firman Tuhan ini tidak ada gunanya loh jika tanpa kerinduan untuk hidup seperti yang dikehendaki Tuhan. Jadi nggak ada gunanya cuma baca firman Tuhan, baca saja tidak melakukannya. Kalau seperti itu, jadi nggak ada bedanya kita sama dengan membaca koran, gitu ya. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, kita harus mau melakukan firman itu, punya kerinduan bagaimana hidup seperti firman Tuhan. Hidup seperti apa yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Dan untuk memberlakukan Alkitab, memberlakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita, ya, itu membutuhkan ketekatan, membutuhkan keseriusan, membutuhkan apa? Komitmen yang kuat, ya. Kita janji kepada Tuhan, saya mau baca firman Tuhan dan mau melakukan. Gampang enggak? Gampang enggak ini? Enggak gampang, ya. Tidak gampang. Tetapi Ibu percaya, kalau kita mau melakukan dan punya kerinduan, kita pasti bisa melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Kita pasti bisa untuk rajin membaca Alkitab dalam hidup kita setiap hari dan merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita. Pasti anak-anak GP Kris ini hebat semuanya, Ibu tahu. Yang dari awal sudah punya semangat untuk membaca firman Tuhan, harus punya semangat juga untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita sepakat, oke? Yang oke angkat jempolnya. Nah, ya kita sepakat membaca firman Tuhan setiap hari dan melakukannya. Ya, nah ada ayat hafalan untuk kita semuanya hari ini.
Nah, pendek sekali ayat hafalannya ya. Dari Mazmur 119 ayat 97. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Pendek bukan? Pendek. Pasti kita semuanya bisa. Ayo, tutup matanya, dihafalkan sejenak. Habis itu siapa yang sudah hafal angkat tangan. Hafalkan saat ini juga. Ya. Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ya, siapa yang sudah hafal? Angkat tangan. Oh, siapa? Lea. Ayo, tadi Resen Lea ya? Denny, Arcat, angkat tangan, Bu. Oh, Lea, oke, tadi Resen, Lea juga. Oke, Jenny, Arcat. Oke, Jenny dulu, ayo. Habis itu Arcat. Kemudian Lea, Resen tadi ya. Yuk, dibuka mic-nya. Dibuka mic-nya, silakan hafalkan. Ibu mau dengar. Pendek sekali ayatnya ya. Jenny, ayo silakan Jenny. Sebentar, Bu. Oke, Arcat dulu. Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Oke, terima kasih Arcat. Siapa lagi? Darren. Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Oke, terima kasih Darren. Siapa lagi? Jenny tadi. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkan sepanjang hari. Oke, terima kasih Jennifer. Siapa lagi? Oh, Lea tadi raise hand. Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Oke, terima kasih Lea. Siapa lagi? Ayo angkat tangan. Aku. Michael. Oh, Michael. Oke, silakan Michael. Mazmur 19 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Oke, terima kasih. Loh, kok nggak ada orangnya tadi? Dong. Ayo, kameranya dibuka semuanya, Ibu biar tahu. Ini Ibu bingung ini lihat orangnya jadinya. Nah, wah begitu dong. Jadi kelihatan cakep semuanya. Ya, Yedi, siapa Yedi lagi? Mana Yedi? Oh, Yedi mana Yedi? Kok menghilang? Nah, udah. Oke, sudah buka semuanya begini dong, biar Ibu kelihatan. Ya, ayo siapa lagi yang angkat tangan? Mau menghafalkan ayat Alkitab tadi, sangat pendek ayatnya. Nggak ada? Oke, dihafalkan di rumah, ya. Dihafalkan di rumah. Oke, anak-anak, untuk kita
bisa mengetahui bagaimana kita itu membaca firman Tuhan setiap hari atau belum? Ibu mau kita itu membuat sesuatu. Nah, makanya kemarin Ibu minta supaya anak-anak menyiapkan buku atau kertas kosong dan peralatan tulis. Ya. Ya, kita buat seperti ini. Nah, bisa buat seperti ini. Bisa buat seperti ini. Kita akan membuat jadwal bacaan Alkitab buat kita sendiri, bukan buat orang lain gitu ya. Buat kita sendiri. Kalau Darren ya buat Darren sendiri, Gam ya untuk Gam sendiri, Rafael untuk sendiri, untuk pribadi kita. Hari ini apakah saya sudah membaca Alkitab atau belum? Kadang-kadang lupa ya. Kadang-kadang lupa sudah baca Alkitab atau belum, gitu ya. Makanya Ibu mau kita membuat seperti ini, ya, buat kolom nomor 1, gitu ya. Seperti contoh yang Ibu berikan di situ, hari atau tanggal, hari dan tanggal, kemudian bacaan Alkitab, kemudian sudah membaca atau belum membaca. Kalau sudah membaca dicentang. Kalau belum membaca, jadi shred begini. Nanti ya. Bisa membuatnya sekarang. Karena ini untuk 1 minggu ke depan. Minggu depan Ibu akan tagih. Nah, gitu ya. Minggu depan waktu kita bertemu Zoom, Ibu akan lihat. Siapa yang sudah membuatnya? Gitu ya. Siapa yang sudah membuatnya seperti ini? Seperti yang Ibu tuliskan di situ. Nah, kemudian apakah sudah membaca? Nah, anak-anak, kalau kita kesulitan membaca, aduh aku mau baca yang mana ya? Boleh saja sih sebenarnya membaca yang mana aja. Tapi biasanya Ibu kan mengirimkan renungan untuk anak-anak. Ya, Ibu biasanya mengirimkan renungan untuk anak-anak kalau pagi hari itu, kita bisa pakai itu. Kalau Ibu ini contohnya nomor 1 hari Minggu, hari ini ya. Hari Minggu 19 September 2020. Bacaan Alkitabnya dari mana? Dari 2 Raja-Raja 22. Kemudian sudah membaca? Oh sudah, dicentang. Kalau belum membaca semuanya dikasih shred begini. Jadi nggak usah dicentang. Ya. Siap? Kalau siap, tunjukkan jempolnya sama Ibu. Siap membuat dan siap membaca? Oke. Nah, ada yang belum tunjukkan jempolnya sama Ibu nih. Nggak tahu Ibu jadinya. Siap apa enggak? Boleh buka suaranya kalau gitu. Minggu depan Ibu minta ya, Ibu tanya ya, Ibu tagih ya. Ya, oke. Renungan setiap hari yang Ibu kirimkan bisa pakai itu. Atau kalau mau baca Alkitab yang lain, boleh juga. Tapi sebaiknya pakai itu enggak apa-apa. Ya. Nah, anak-anak, kita belajar di sini. Seperti Yosia tadi, ketika dia membaca Alkitab, dia memiliki hikmat daripada Tuhan. Kita juga sama. Ketika kita rajin membaca Alkitab, ya, dan kita belajar untuk ngelis tadi, menuliskannya tadi, ya, dan merenungkannya dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberikan hikmat yang besar bagi kita. Ya, oke, siap? Ya, kita akan bersama-sama kita berdoa, ya. Kita minta pertolongan Tuhan hari ini supaya Tuhan menolong kita. Kita punya kerinduan, punya kemauan, ya, punya komitmen untuk belajar firman Tuhan. Minta Bu Titis mimpin kita dalam doa. Mari anak-anak kita semua berdoa.
Tuhan Yesus, kami berterima kasih pada pagi hari ini. Kami sudah membaca firman Tuhan. Kami sudah belajar firman Tuhan dari seorang raja kecil bernama Yosia yang boleh mencintai Taurat Tuhan, mencintai firman Tuhan. Boleh memberikan kesempatan kepada anak-anak kami untuk boleh mengerti bahwa kami pun juga akan selalu mencintai firman Tuhan, membaca firman Tuhan melalui Alkitab yang sudah Tuhan turunkan bagi kami semua. Melalui Alkitab kami boleh tahu apa kehendak Tuhan, apa keinginan Tuhan bagi kami. Tolong ya Tuhan, firman Tuhan kami baca, kami dengar, kami lakukan, tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya. Untuk anak-anak yang sudah belajar hari ini, baik melalui Zoom maupun YouTube, Tuhan akan pimpin. Tuhan berkati, beri kemampuan menjadi pencinta firman, menjadi pelaku firman. Untuk Ibu C yang boleh menyampaikan bagi kami, Tuhan juga pimpin sertai. Untuk hamba-Mu sendiri, Kak Mulyadi, Pak Ade, yang boleh bersama-sama dengan anak-anak kami semua ini, Tuhan juga sertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berjanji, berkomitmen, membaca, mencintai Alkitab, dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Titis. Nah, anak-anak, setelah ini tolong buat yang seperti Ibu contohkan tadi ya. Aku sudah. Ya, aktivitasnya buat tadi ya. Nanti gambarnya kalau sekarang belum buat, nanti Ibu kirimkan di grup ya. Oke. Oke. Nah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kamera dibuka semua, foto dulu. Oh iya, kameranya dibuka semua. Wah. Sudah semua? Senyum ya, foto dulu ya. Ayo dibuka semua kameranya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan ya. Selamat hari Minggu. Terima kasih Bu. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.